Sol salatil jaras, seperti suara lonceng, keras sekali, menunjukkan bahwa Nabi harus apa? Harus betul-betul siap siaga ketika mendengar suara. Dan ini kondisi yang pertama ini sangat berat. Kondisi yang kedua, ya'ti datang. Siapa? Jibril alaihissalam bisuratir rajul, dengan bentuk seorang laki-laki atau seorang sahabat, baik yang Nabi kenali atau tidak Nabi kenali. Itu terjemahnya, udah ditulis. Betul. Ini terjemahnya udah dulu nih. Kita balik ke atas nih. Yang barusan bukan nerangin, nerjemahin doang. Yang barusan ini. Jadi au sautihi atau suaranya Jibril, au salatil jaras atau terdengar seperti suara lonceng. Yang kedua, B, ini dari yang Jibril datang ini memang menyamar sebagai seorang laki-laki. Al-kalam al-ilahi artinya ucapan Allah. Min wara'i hijab artinya dibalik hijab atau tabir. Saya tanya, sudah tidak ada masalah dengan arti-arti ini ya? Sudah tidak ada masalah. Ada? Hah? Apanya? Loh, ditulis. Al-jaros ini lonceng ditulis. Suara gemercik lonceng ditulis. Apa? Sautihi itu suaranya. Suaranya Jibril. Suaranya Jibril. Atau suara lonceng. Artinya suara Jibril itu juga kadang menyerupai suara lonceng itu ketika ia mengepakkan sayapnya. Jadi bukan yang dimaksud hanya suara, termasuk suara gerakannya. Itu juga dijelaskan di banyak hadis, nanti dijelaskan. Pokoknya tulis dulu ausol salatil jaros. Baik, kita kembali ke atas. Yang pertama, ar-ru'ya fil manam. Di dalam hadis muttafaqun alaih, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ya, awwalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihatu. Pertama kali sesuatu yang mengawali Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebuah wahyu maupun peristiwa-peristiwa adalah ar-ru'ya as-salihatu, mimpi yang bagus. Ma ra'a ru'yan illa ja'at misla falakis subhi, kan begitu. Itu hadisnya muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi tidak sekalipun bermimpi kecuali akan datang mimpi tersebut seperti falakis subh. Falakis subh itu apa? Cuaca cerah di pagi hari, matahari terbit kan, cerah sekali. Artinya yang dimimpikan itu pasti kejadian. Menunjukkan bahwa ada hal-hal yang juga sebelum diwahyukan menjadi sebuah firman terlebih dahulu juga dimimpikan.
Adapun terkait contoh wahyu Allah tanpa melalui malaikat, langsung Allah memerintahkan pada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya yaitu Ismail melalui mimpi, seperti termaktub di surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail itu sudah mulai menginjak dewasa dan berbakti kepada orang tuanya. Qala ya bunai, Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manam, saya bermimpi dalam tidurku, anni azbahuk, aku menyembelihmu. Fangzur madza taro, bagaimana menurutmu wahai Ismail. Ini contoh ru'ya fil manam ya. Di situ tidak ada peran Jibril sama sekali. Kata Ismail putranya, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, engkau akan mendapatiku sosok di antara orang-orang yang sabar. Nah, ini contoh di surah As-Saffat ini perintah Allah melalui mimpi. Ar-ru'ya as-salihah kemarin sudah saya jelaskan, itu baqiyah, ada sampai sekarang untuk kaum mukminin. Hanya saja kata Nabi, in qata'al wahyu wa baqiyatil mubasyiratu, wahyu sudah terputus, tapi mimpi-mimpi yang baik yang berupa petunjuk atau isyarat itu masih tetap langgeng untuk umat Islam. Bisa disebut juga ilham bisa datang melalui mimpi untuk mengokohkan keteguhan seseorang. Yang kedua, maksudnya yang B ya, contoh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung berfirman pada salah seorang nabinya tanpa melalui perantara malaikat Jibril alaihis salam. Ini seperti dikisahkan di dalam surah Al-A'raf 143. Bisa dicek sekarang atau nanti, tapi mesti dicek, jangan insya Allah kapan-kapan nanti nggak ketemu. Seratus empat tiga ya. Mau asopat tadi Pak udah kelewat. Sekarang ke Al-A'raf. Mau asopat dulu cek. Ya silakan.
Walamma apa? Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين walamma jaa Musa, dan tatkala datang Musa limiqatina, untuk mikot dengan kami. Jadi Nabi Musa itu memang ia 30 hari, kemudian ditambah 10 hari, 40 hari mikot, meninggalkan kaumnya untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah. Ia diajak bicara oleh Allah Ta'ala, dan Nabi Musa ini memohon kepada Allah, qala rabbi arini, ya Allah perlihatkanlah kepadaku dirimu, anzur ilaika, aku ingin melihatmu ya Allah. Qala lan tarani, Allah Ta'ala menjawab, kamu tidak akan bisa menatapku, tidak akan sanggup melihatku. Walakin inzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah olehmu gunung, bukit. Allah Ta'ala akan tajalli di bukit tersebut. Tapi falamma tajalla rabbuhu fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau tempatnya tidak berubah, posisinya masih tetap, engkau akan bisa melihatku. Walaupun redaksinya dengan saufa ya, saufa itu kan untuk sesuatu yang jauh. Bukan sataroni tapi saufa taroni, bukan taroni tapi saufa taroni. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Nabi Musa tersungkur pingsan. Falamma itu. Walamma afaqa qala subhanaka, ketika beliau sudah siuman Nabi Musa, kemudian Nabi Musa langsung membaca tasbih, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku memohon ampun kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kami beriman. Kejadian itu juga dikisahkan di surah Toha, dikisahkan juga di surah Al-Qasas. Ada 3 surat atau 3 ayat yang menjelaskan bagaimana pembicaraan itu berlangsung min wara'i hijab, tanpa keikutsertaan Jibril alaihissalam. Inti pembicaraannya saat itu seperti di surah Toha, falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil
muqaddasi tuah, bahwasanya aku adalah Tuhanmu. Wastami' ma'uhi, kemudian wa aqimis salata li dzikri, perintah salat ketika itu. Dirikanlah salat li dzikri, untuk mengingatku. Nah, perintah-perintah itu kepada Nabi Musa langsung Allah bicarakan, tidak melalui malaikat Jibril. Ini salah satunya ya, Al-A'raf, kemudian Al-Qasas ayat 12, kemudian Toha ayat berapa itu, di halaman pertama surah Toha paling bawah. Dua belas. Nah, ini yang untuk apa? Yang untuk al-kalamul ilahi min warai hijab. Kemudian kita lanjut pada bahasan nomor 2, biwasitotin, dengan perantara. Perantara yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana kita tahu bahwa Jibril alaihissalam tugasnya memberikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Pada prosesnya malaikat itu dengan rupa dan bentuk aslinya pernah, walaupun tidak sering. Kapan pernah Nabi melihat dengan wujud aslinya? Di dalam keterangan 2 kali. Yang pertama ketika wahyu pertama di Gua Hira, Iqra, langsung Nabi kan saat itu langsung ketakutan, kemudian pulang ke Khadijah menyelimutinya dan sebagainya, takut sekali. Di Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin dijelaskan Nabi sangat ketakutan ketika pertama kali beliau mendapatkan wahyu pertama. Karena malaikat Jibril alaihissalam dengan rupa aslinya. Itu pertama. Yang kedua, kapan Nabi melihat rupa asli Jibril? Ketika Mi'raj. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan melihat Allah, ada yang mengatakan tidak melihat Allah, yang dilihat adalah bentuk Jibril yang asli. Itu yang di surah An-Najm disebutkan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa auha ila 'abdihi ma auha afatumarunahu 'ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Afatumarunahu 'ala ma yara, artinya apakah engkau berselisih pada sosok Nabi yang jelas-jelas sudah melihat rupanya Jibril? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sudah pernah melihat di Gua Hira dan melihat lagi di Sidratil Muntaha. Ketika Mi'raj, ulama
Ada memang yang mengatakan melihat Allah, tapi yang asoh itu, yang pendapat yang paling sahih, di situ pembicaraan berlangsung tapi tidak melihat. Di antaranya kewajiban sholat 5 waktu, itu pun sama halnya seperti Nabi Musa alaihi salam. Di satu sisi ketika Mi'raj, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat rupa asli malaikat Jibril. Di sisi lain, beliau juga mengalami wahyu langsung tanpa malaikat Jibril yang disebut al-kalamul ilahi min wara'i hijab, yang sampai bulak-balik kemudian Nabi Musa mengusulkan untuk diskon, jangan 50 waktu sampai 5 waktu. Itu pembicaraan langsung. Nah, itu ketika Mi'raj masuk pada kategori al-kalamul ilahi min wara'i hijab. Ya. Nah, kembali. Yang A ini kondisinya sangat berat. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya suatu saat Nabi itu mendapatkan wahyu dengan suara malaikat Jibril di musim dingin, ya. Tapi saat itu keringatnya bercucuran, saking beratnya ketika dengan cara-cara yang ini. Kalau bisuratil malak au bisautihi, ini ketika tadi, ketika ketika di Gua Hiro dan di Mi'raj. Kalau dengan salatil jaros, ini sering di bumi Nabi alami. Sekali lagi, nomor 1 ini berat untuk Nabi. Yang nomor 2 ini mudah untuk Nabi karena malaikat Jibril datang dengan rupa sahabat. Salah satu sahabat yang yang suka bentuknya istilahnya digunakan oleh malaikat Jibril Dihyah al-Kalabi, karena Dihyah al-Kalabi ini seorang sahabat yang sangat ganteng, rupawan, dan mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat istrinya Siti Aisyah ditanya, kamu kenal nggak itu siapa? Kenal, itu Dihyah al-Kilabi. Bukan, itu Jibril. Karena malaikat itu mungkin mustahil berwujud dengan wujud yang menakutkan, itu mustahil. Bedanya jin dengan malaikat, kalau jin itu ketika ia berwujud, misalkan jadi ular, ularnya dibunuh, berarti mati jin tersebut. Artinya hukum wujudnya terkait dengan ruhaniyahnya. Ada menjelma jin jadi apa gitu, kita tonjok sakit juga dia. Dibunuh, menjelma jadi anjing umpama, kemudian dibunuh, mati jinnya. Karena jin itu ya sama seperti kita, hidup, mati, berkembang biak dan sebagainya. Tapi malaikat, pertama malaikat jismun nuraniyun, sebangsa cahaya. Tidak berjenis kelamin seperti halnya jin. Dan mereka itu taat semua. Kemudian mereka ketika berwujud, hukum wujudnya tidak berkaitan dengan
ruhnya. Andai ada malaikat berwujud menjadi burung seandainya, kemudian ditembak, malaikatnya tidak mati. Tapi kalau jin itu ikut mati. Dalam keterangannya seperti itu. Kembali, kadang juga menyerupai orang laki-laki yang tidak menyerupai siapapun. Contoh dalam hadis yang masyhur dari Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun syadidu bayadis siyab syadidu sawadi sya'ar. Datang seorang yang rambutnya hitam sekali, kemudian wajahnya putih, bajunya juga putih, la yura alaihi atharus safar, tidak diketahui datangnya dari mana, tiba-tiba datang. Wajahnya pun sahabat tidak ada yang kenal, tidak ada yang mirip. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi, mal iman. Nabi menjawab, al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. Mal islam, al islam an tashhad alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal hajj man istata'a ilaihi sabila. Mal ihsan, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kemudian mata sa'ah, nanya kapan kiamat orang itu. Nabi menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang nanya. Udah gitu pergi saja begitu aja. Sahabat nggak disalamin. Nabi kemudian nanya kepada sahabat, kenal nggak yang tadi? Sahabat juga nggak ada yang so tahu. Sahabat jawabnya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya tahu. Kemudian Nabi berkata, atakum Jibrilu yu'allimukum amrodinikum. Telah datang kepada kalian malaikat Jibril untuk mengajari kamu sekalian tentang agamamu. Nah, ini salah satu contoh ya. Walaupun di situ tentang hadis, bukan menyampaikan Quran. Tapi Quran pun dalam penyampaiannya, kadang Nabi malaikat Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerupai seorang kawan bagi Nabi, dan Nabi pun merasa terhibur dengannya. Sebagaimana setiap Ramadan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setor bacaan, kadang ia membaca, Jibril mendengarkan, kadang Jibril membaca, Nabi mendengarkan. Jadi sekali Ramadan itu 2 kali khatam. Di situ para ulama berpendapat paling tidak kita setahun itu 2 kali khatam, paling tidak. Jadi Ramadan itu khatam sekali, di luar Ramadan khatamkan lagi sekali, paling tidak begitu. Karena Nabi dengan malaikat Jibril membacakan itu demikian. Di Ramadan terakhir sebelum Nabi wafat 2 kali. Biasanya Ramadan sebelumnya itu sekali. Pas Ramadan di Nabi terakhir, Ramadan berapa kali berarti? Nabi ikut Ramadan berapa kali? 11, 9 kali Nabi ikut Ramadan. 9 kali. Nah, di Ramadan yang ke-9 Nabi setor pada malaikat Jibril itu 2 kali khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, tahun terakhir itu yang dijadikan oleh para ulama, kita ngikuti sunnahnya itu paling tidak minimal umat Islam itu 2 kali dalam setahun. Apa? Oh, lebih bagus Pak kalau lebih.
Nah, ini mohon maaf, ini takut nanti itu, ini bukan Hisham, tapi Ibnu Hishamnya, yaitu Al-Harith, namanya Al-Harith, namanya Al-Harith bin Hisham. Nah, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ini ulumul Quran ini semuanya harus sahih, gak bisa yang gak sahih. Makanya rujukannya itu di kitab-kitab ulumul Quran itu muttafaq alaih, Bukhari, Muslim dan sebagainya. Adapun yang lainnya kalau ada hanya menguatkan. Hisham Al-Harith bin Hisham ini pernah nanya kepada Nabi SAW, kaifa ya'tika ya Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ahyanan ya'tini mislu salatil jaras, wa ahyanan mislu suratil bashar. Jadi kadang-kadang datang suaranya mengagetkan, suaranya membuat bergetar dan Masya Allah tidak bisa digambarkan. Artinya berat sekali. Kadang-kadang seperti itu. Artinya kadang-kadang seperti nomor 1 ini. Kadang-kadang juga datang seperti teman malaikat Jibril. Ini dalam hadis Al-Harith, riwayat sanadnya dari sahabat Al-Harith bin Hisham dalam Sahih Al-Bukhari. Hadisul Bukhari, ini Sahih Al-Bukhari. Ini semoga nyambung yang sebelum-sebelumnya nggak hadir. Ini kan sebelumnya kan definisi wahyu ya. Wahyu ini sudah wahyu secara khusus ya. Ini secara wahyu secara khusus yang dimana kalamullah diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu caranya begini, prosesnya begitu. Ada kalanya ini. Nah ini kesimpulan dari surah Asy-Syura ayat 51. Jadi wa makana li basyarin, tidaklah seseorang ayyukallimahullah, diajak bicara oleh Allah, illa wahyan, yang pertama kecuali sebagai wahyu, itu ini fil manam maksudnya, aw mi wara'i hijab, atau yang kedua langsung tidak pakai perantara tapi dibalik tabir hijab, aw yursila rasulan, atau dengan mengutus seorang rasul, ini yang ketiga, fayuhiya biidnihi ma yasha, si rasul ini, Jibril ini menyampaikan atas izin Allah ma yasha, setiap perkara yang Allah kehendaki, innahu aliyun hakim. Nah ketika ditanya bagaimana irsalu rasulan, mengutus malaikat, malaikat pun caranya antara ini dan ini. Dan ini berlaku kepada semua para nabi dan rasul, tidak hanya nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dalam qiraat Imam Nafi dibacanya fayuhi, bukan fayuhiya. Nah, au yursilu. Kalau au yursilu berarti fayuhi, bukan fayuhiya. Kita bacanya wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Hanya satu qiraat yang berbeda, qiraat Imam Nafi. Wa makana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursilu rasulan fayuhi. Kalau yursilu kesananya fayuhi, kalau yursila fayuhiya.
Bedanya ao-nya kalau qiraat kita itu ao-nya ao huruf ataf. Kalau Imam Nafi tidak menganggap itu ataf tapi menjadi ibtida. Asyura 51. Nah kalau ini sudah clear, nanti kita perdalam ke setelah bagaimana zaman sahabat tentang penempatan ayat-ayat dan surat ini. Kemudian kembali nanti ke sejarah pembukuan secara agak detail dengan kita tulis tokoh-tokoh yang terlibat di situ. Cuma yang ini juga penting ketika kita bertanya-tanya atau ada orang yang bertanya kepada kita. Ada yang ditanyakan, disilahkan. Ya. Gimana Pak? Betul. Pasti tahu itu kalau itu. Ini, ya. Sudah selesai. Ini Pak Ustadz, yang saya tanyakan pada saat Jibril alaihi salam itu ketemu Kanjeng Nabi, apapun dia dalam bentuk ada hijab atau dalam bentuk aslinya atau dalam bentuk suara seperti lonceng atau dalam bentuk-bentuk para sahabat, itu Kanjeng Nabi pasti tahu kalau itu tuh Jibril. Itu saja Pak. Jawabannya ya, tahu. Ya. Dan ini ya yang membedakan ilham dengan yang lain atau wahyu yang lain. Pertama, yang mendapatkan wahyu itu betul-betul yakin itu bukan dari bisikan dari dalam tapi dari luar. Ya. Itu pertama. Laisa nabi'an min dzatihi. Ini betul-betul dari luar, bukan desisan dari dalam. Kan kita kadang suka ngomong sendiri ya, ada apa-apa. Nah itu dipastikan bukan. Yang kedua, yang menerima wahyu itu dipastikan yakin itu dari Allah. Dan itu tidak ada yang bisa kecuali Nabi yang bisa meyakini itu. Nah kalau kita apakah ini ilham perintah atau bukan, kita tidak bisa yakin, harus dikonfirmasi apakah sesuai tidak dengan syariat. Misalkan Pak Haji Samsul, kamu sudah jadi waliullah, sudah jadi kekasihku, tidak usah sholat, tidak usah puasa, cukup ngaji aja. Pokoknya saya ngaji aja. Itu bisa jadi dari setan, yang begitu. Nah itu kadang orang-orang yang ada di bidang wirid suka datang masuk yang seperti itu. Nah itu kalau kita punya bisikan-bisikan tidak jadi serta-merta ilham, harus dicocokkan ini sesuai atau tidak. Ya. Nah kembali, berarti Nabi itu otomatis tahu kalau itu dari Allah Ta'ala. Nabi dan Rasul itu tidak akan pernah tertipu karena mereka memang sudah seperti kemarin disampaikan mengenal yang disebut dengan alam malakut ya. Kalau kita kan atau Pak Haji Romli kan baru sampai alam jin. Ya alam malakut itu dengan malaikat itu kenal. Seperti tadi cerita Siti Aisyah nggak tahu itu siapa, Nabi langsung Jibril. Kan udah dari kecil udah datangin. Ketika beliau masih disusui oleh Halimatus Sa'diyah, malaikat datang membedah ininya. Ketika Isra Mi'raj apa segala macam, sudah mengenalnya karena beliau sudah terpilih. Hanya istilahnya pelantikannya itu ketika beliau usia 40 tahun.
Sudah terpilih. Nabi. Ini kalau ke sana panjang nanti. Tapi Nabi ada yang 2 tahun jadi Nabi, Nabi Yahya. Wa atainahul hukma sobiyya, Nabi Yahya. Artinya, wah jauh, nggak apple to apple. Udah bisa kemana-mana nanti itu. Intinya Nabi itu 40 tahun beliau. Tapi Nabi Isa malah dari bayi itu sudah mengatakan qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ketika masih di buayan, ibunya sudah mendeklarasikan dirinya seorang nabi. Itu Nabi Isa. Artinya tidak memakai standar-standar bagaimana karena kenabian itu suatu pilihan dari Allah, anugerah. Silakan Ibu. Itu Ustadz untuk ayat mutasyabihat itu turunnya wahyunya itu berupa apa gitu? Apakah saat seumpamanya malaikat, apakah dengan wujud aslinya apa dengan suara yang seperti lonceng? Terus apakah itu langsung ditafsirkan atau enggak itu Ustadz? Mengenai ayat mutasyabihat, dan ini yang saya kira yang terakhir ya, atau ada lagi? Apa lagi satu lagi? Mana? Bedanya wahyu? Oh, hadis qudsi. Ini di pelajaran, ini episode 1 loh itu. Ini yang terakhir ya. Pertama, walaupun tadi yang ditanya ayat mutasyabihat, tapi saya tegaskan bahwa Al-Quran itu, Al-Quran dari Fatihah sampai An-Nas ini, Fatihah sampai An-Nas semuanya biwasitoh. Semuanya yang ini. Al-Quran ya, dari An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Semuanya yang ini. Tidak ada, maksud saya, tidak ada ayat di Quran itu, ini para ulama demikian, yang misalkan didapat fil manam maupun min wara'i hijab, tidak ada. Walaupun ini kemarin sudah dibahas, tapi nggak apa-apa. Walaupun dalam Sahih Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan, ketika kami sholat bersama Rasul di masjid, tiba-tiba Nabi itu pingsan. Wah, seperti pingsan atau tertidur. Bangun-bangun, fatabassama, kemudian tersenyum. Ditanya sama sahabat, senyum kenapa? Allah baru saja memberiku satu surat, yaitu Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, ada yang berpendapat kalau surah Al-Kautsar itu didapat dari mimpi, berarti tanpa melalui Jibril. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Bisa jadi katanya ketika itu adalah hanya tahyiyah. Tahyiyah itu persiapan sebelum bertemu dengan Jibril, karena Nabi itu tidak pernah bermimpi kecuali setelah mimpi itu terjadi mirip seperti mimpi itu. Artinya tetap surah Al-Kautsar itu ditalkin oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya bedanya soal ayat mutasyabihat ini tidak dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada hadis-hadis yang menjelaskan ayat mutasyabihat seperti alif lam mim dan sebagainya. Oleh karenanya para ulama tawakuf, wallahu a'lam bimuradih. Adapun ayat-ayat muhkamat seperti ayat sholat,
Justru singkat sekali di Quran, banyak dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis tentang tata caranya. Kan sholat duhur 4 rakaat nggak ada di Quran, adanya di hadis fi'liyah. Kalau Quran, lafadz dan maknanya, lafadz dan makna itu dari Allah. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan redaksi dari Nabi SAW, tidak. Baik lafadznya maupun maknanya. Sehingga walaupun ada kesamaan dalam Al-Qur'an tidak boleh dirubah. La'allakum tatafakkarun. Tatafakkarun kan dengan ta'qilun hampir sama. La'allakum ta'qilun tidak boleh. Karena itu semuanya dari sananya, dari malaikat Jibril, dari Allahnya seperti itu. Lafadznya itu tidak boleh ada yang dirubah. Adapun hadis qudsi dan hadis An-Nabawi itu maknanya dari Allah tapi lafadznya Nabi yang ngatur. Oleh karenanya Al-Quran itu lafadznya mengandung mukjizat, tapi hadis qudsi dan hadis-hadis Nabawi yang lain tidak mengandung mukjizat secara lafadz. Ya, tidak mengandung mukjizat. Itu yang membedakan. Untuk hadis qudsi dan Al-Quran bisa jadi berbeda. Kalau Al-Quran semuanya lewat ini nomor 2. Untuk hadis selain Quran maksudnya ada kemungkinan ya ini iya, ini iya, ini iya, ada kemungkinan. Hanya yang saya garis bawahi, para ulama sepakat Quran itu semuanya melalui malaikat Jibril. Dan itu yang jadi bahasan para ulama. Untuk yang lain-lainnya selain Quran ada kemungkinan ini, kemungkinan ini, kemungkinan ini. Kemungkinan.